Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ada apa lagi sih dengan penusukan kepada ulama, kepada syekh kita, Syekh Ali Jaber? Apa yang terjadi sih gitu kan? Kok bisa dan berani gitu untuk melakukan penusukan terhadap seorang ulama besar di Indonesia gitu. Syekh Ali Jaber berumur 44 tahun, terkenal, ya sering masuk TV, juga sering jadi juri sebuah acara Hafiz Quran, Hafiz gitu. Dan isi-isi ceramahnya selalu lembut, selalu aduh enak banget didengar. Cara ngomongnya juga enak, apa satu persatu pembahasan juga enak semua. Kok nggak tahu ya, kayaknya dari segala semua orang di seluruh dunia, kenapa ada sih yang mau menusuk beliau gitu. Dan tapi inilah kenyataan di dunia gitu. Pada akhirnya kita semua tidak bisa lah untuk menyenangin semua orang gitu pada akhirnya. Jadi bahkan kayak Nabi Muhammad SAW aja pun dia membawa kenyataan gitu. Bahkan pada saat sebelum dia syiar, dia berlari ke bukit lalu dia bilang, apabila di balik di bukit ini akan ada serangan musuh Romawi, apakah kalian akan apa kalian akan percaya sama saya? Iya, saya akan percaya sama beliau. Tapi pada saat Nabi Muhammad memberikan kenyataan masalah al-Islam, ini kenapa banyak, jadi banyak penolakan gitu. Jadi penolakan ini bukanlah hal yang baru. Orang melihat kenyataan atau dikasih tahu yang baik-baik, itu mungkin juga malah ngelawan gitu. Kan sering kan juga dibilang kalau misalnya ini ada motor ngelawan arah gitu. Kasih tahu, "Mas, jangan lewat sini." Serah gue dong. Malah lebih galak yang salah gitu kan. Jadi inilah gitu. Ini mungkin adalah salah satu cobaan beliau gitu, bahwa emang mungkin orang suka ngira, oh jadi beliau enak udah masuk TV ini, no, enggak gitu. Ternyata sebagaimanapun dia mensyiarkan kebenaran, kebaikan, tapi tetap ada saja yang hatersnya gitu. Haters tuh pasti ada di mana-mana gitu loh. Nah, balik ke si pelaku gitu. Jadi dalam al-Islam kita percaya bahwa semua orang yang terlahir di dunia ini adalah dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa gitu. Jadi eh, itulah ajaran kita, dan kita jangan sampai menyalahkan pribadinya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada namanya fitrah gitu, yang kita diprogram bahwa kita tahu kalau ini mana yang benar mana yang salah gitu, kita dalam diri kita tahu gitu. Jadi penusukan menyakiti orang secara fisik, secara mental, itu sebenarnya itu kita tahu salah gitu. Jadi nggak mungkin orang ini nggak ngerti gitu apa yang dilakukan. Dia udah gede, udah balik, udah ini gitu. Jadi kita cukuplah, saya nggak mau ngomongin spekulan motivasinya dia, apa politiknya atau gimana atau ini. Lumayan pasti dia ini di dalam dirinya ada terjadi pembentukan, apa ya kalau dibilangnya, secara baik secara internal dirinya sendiri, apa dia berkecamuk masalah apa nggak ada duit, atau dia butuh sesuatu, atau motivasi di dalam dirinya sendiri, plus eksternalnya juga dari luaran. Ini siapa yang mempengaruhinya, si pelakunya ini gitu. Kenapa sampai tega banget sih melakukan penusukannya? Oh, tusuk gitu. Jadi nanti kasih lihat deh videonya ini. Ah Allah gitu. Ada apa sih gitu. Dan mungkin ya, aduh nggak tahu deh terakhir ini mau ngomong apa. Alhamdulillah, innalillah, wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, innalillah, wa inna ilaihi raji'un. Allah, pengalaman baru bagi saya. Yang biasa selama ini 12 tahun di Indonesia, mengajak masyarakat menjaga nikmat aman, menjaga kebersatuan, menjaga kebersamaan, damai, sejahtera. Ternyata nasib saya berada di Bandar Lampung. Atas isi acara, Allah subhanahu wa takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada, dan tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh tisu masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan, bukan di leher, sambil batah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam,
saya keluarkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Ya udah, sebagai penutup aja, ini singkat sebagai reminder. Ini kan masih zaman nggak jelas, semuanya penuh tanda tanya. Sekarang tanggal 14 September 2020 ini kan mau dimulai lagi PSBB total di Jakarta. Bersiaplah gitu, kita berpegang teguh lah gitu, baik secara internal maupun secara eksternal juga. Kita nggak ada yang pasti di dunia ini, nggak ada yang bisa kita harapin semuanya. Jangan pernah kita berharap banyak kepada manusia, pasti kita akan kecewa. Berharaplah hanya kepada Allah SWT. Kita berpeganglah kepada Allah, yakinlah bahwa semua ini bisa kita lalui gitu. Dan janji Allah, apabila setelah kita melakukan kita bisa melewati musibah ini dengan lapang dada, pasti ada hikmahnya semuanya. Semuanya ada hikmahnya. Ini reminder, pengingat untuk saya dan untuk kalian semua gitu, agar ini insya Allah pasti berlalu. Dan pada saat berlalu kita akan bilang, oh ternyata cuma gini doang ya gitu. Ternyata ada masalah hal lain juga gitu yang pasti yang nampaknya lebih berat, atau kita berada di posisi orang lain dan itu ternyata dia berat banget gitu. Jadi kita janganlah kita mengeluh. 2, mengingat dari kasus ini ya, ingatlah bahwa saja musibah itu datang dari kepada siapapun, dimanapun Anda, itu musibah ada, dan musibah itu adalah cobaan buat kita. Jadi anggaplah kita baiknya harus berlapang dada. Dan juga beliau, Syekh Khalil Jaber, pada saat setelah ditusuk itu beliau masih lanjut lagi ke acara dakwah lainnya, Masya Allah. Itu hebat sih. Masuk kalau nggak salah dapat 10 jahitan di lengannya. Dan alhamdulillah beliau sih sehat ya gitu. Setelah itu nyawanya nggak kenapa-napa, semuanya alhamdulillah gitu. Kita doain aja lah gitu. Dan saya juga berdoa untuk kalian semua yang lihat ini, ya sebagai motivasi lah buat kita semua gitu, bahwa semua dalam begitu malapetaka bisa aja terjadi gitu. Jadi kita patutnya berpegang teguh lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengingat untuk saya diri sendiri, mungkin banyak kurangnya, dan untuk kalian semua saya doain semuanya dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya udah, sampai gitu aja guys. Semoga kita semua dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.